Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya dari Ramdhani. So, di video ini saya akan membahas tentang kuliner yang ada di Nusantara, negeri kita tercinta, Indonesia. Kira-kira makanan dari daerah mana aja sih yang bakal saya bahas di video ini? Jangan sampai teman-teman kelewat. So, let's go. Yang pertama, kita berangkat dari Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ada makanan yang bernama ikan dole. Ikan dole itu apa sih? Makanan ini adalah makanan tradisional dari Buton yang berbahan dasar ikan tenggiri. Sebelum dimasak, daging ikan tenggiri dihaluskan terlebih dahulu. Daging yang sudah halus kemudian dicampur dengan parutan kelapa muda. Setelah semua tercampur rata, adonan ini digoreng hingga kecoklatan. Biasanya sih bentuk-bentuknya tuh berbentuk segitiga, mirip-mirip apa ya, mirip-mirip tempe atau perkedel gitu ya. Nah, biasanya ikan dole dimakan bersama dengan lapa-lapa atau sate gogos pokea. Makanan ini termasuk salah satu makanan yang wajib disajikan pada hajatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, itu dia ikan dole dari Sulawesi Tenggara. Nah, yang kedua ada gatang kanari. Gatang kanari ini berasal dari Maluku Utara. Nah, seperti yang kita tahu, Maluku Utara ini pecahan dari Provinsi Maluku. Daerah beribu kota Savivi ini terkenal dengan kekayaan alamnya. Selain kekayaan alam dan pariwisata, Maluku Utara pun merupakan memiliki salah satu provinsi yang memiliki beragam kuliner tradisional yang memanjakan kamu untuk melancong ke sana. Kuliner tradisional khas Maluku Utara yang wajib kamu coba namanya gatang kanari. Gatang kanari sangat istimewa karena diolah dari kepiting hutan yang hidup di tanah Maluku Utara. Gatang kanari juga bernama lain ketam kenari. Kuliner sup ikan ini berbahan baku kepiting kenari. Kepiting berukuran jumbo merupakan satwa darat yang memakan buah kelapa. Rasanya tentu sangat gurih gitu. Makanan utama kepiting kanari berupa kelapa yang membuat rasanya berbeda dengan kepiting laut atau kepiting air pada umumnya. Kepiting ini jauh rasanya lebih gurih dan manis. Pertama-tama proses pengolahan si kepiting ini dibersihkan, terus dibelah dan dipotong-potong. Cangkangnya digoreng terlebih dahulu hingga berwarna kemerahan. Sementara itu bumbu tumis dimasak terlebih dahulu dan kemudian dicampur dengan santan. Setelah mengental, barulah dimasukkan kepiting. Kebayang banget kan rasanya yang seperti apa. Gatang kanari ini bercita rasa gurih dengan aroma tambahan daun jeruk dan serai. Dagingnya bertekstur lembut sedikit manis. So, apakah kamu tertarik dengan gatang kanari ini? Nah, di ketiga kita ada pelepah manuk. Pelepah manuk dari makanan khas dari provinsi mana sih? Pelepah manuk adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, makanan ini terbuat dari olahan daging manuk atau burung. Namun seringkali masyarakat NTT juga menggunakan daging ayam. Nusa Tenggara Timur adalah surganya keindahan alam Indonesia. Tetapi tahukah teman-teman semua bahwa provinsi ini juga memiliki kelezatan yang luar biasa dan tak kalah menarik. Salah satu hidangan yang patut dicoba untuk ketika kita mengunjungi NTT adalah pelepah manuk. Dengan cita rasa yang istimewa dan keunikan yang sulit ditemukan di daerah lain. Pelepah manuk telah menjadi sorotan pecinta kuliner di seluruh penjuru. Pelepah manuk adalah kuliner khas NTT yang tidak boleh terlewatkan tentunya. Dengan kombinasi daging ayam yang lezat, santan yang kaya, dan bumbu khusus yang menggugah selera.
Hidangan ini memberikan pengalaman gastronomi yang unik. Jika teman-teman berencana mengunjungi NTT, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi pelepah manuk yang memikat hati dan lidah tentunya. Nikmati kelezatan yang sulit dilupakan dan eksplorasi wisata kuliner yang tidak terlupakan di Nusa Tenggara Timur. Oke. Yang keempat ada Aunu Sanebre. Setelah kita dari NTT, kita berangkat ke Papua Tengah. Bila mendengar Papua, pasti yang terbayang salah satunya adalah papeda. Papeda yang terbuat dari sagu ini cocok dimakan dengan ikan kuah kuning. Sebenarnya papeda tak hanya cocok dengan menu ikan itu saja. Ada satu lagi menu yang cocok dimakan dengan papeda, yakni Aunu Sanebre. Kuliner dengan nama yang unik ini merupakan olahan dari teri, nasi yang digoreng, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, serta irisan daun talas. Campuran tersebut kemudian akan dikukus hingga matang. Aunu Sanebre ini memiliki cita rasa yang gurih dengan tekstur yang tampak kering. Meski teksturnya terlihat kering, namun Aunu Sanebre ini justru memiliki tekstur yang cenderung basah dengan aroma wangi dari daun talas. Saat disajikan, Aunu Sanebre juga bisa disantap bersama papeda. Aunu Sanebre ini juga menjadi salah satu nominator pada Anugerah Pesona Indonesia 2017 di kategori makanan tradisional terpopuler. Wajar saja dianggap populer karena masakan ini sangat mudah ditemukan di seluruh pelosok Papua. Tak ada yang menolak bila disajikan masakan ini. Kelezatan yang memang istimewa dan tidak ditemukan di luar Papua. Nah, di yang kelima ada makanan yang unik dari Bengkulu, yaitu manisan terong. Makanan ringan khas Bengkulu berikut adalah makanan yang tidak pernah dilewatkan oleh masyarakat Bengkulu. Ada keunikan pada makanan ini, yaitu bahan dasarnya yang terbuat dari terong, di mana biasanya manisan terbuat dari buah-buahan. Sesuai dengan namanya, manisan terong ini memiliki rasa yang manis dan tekstur yang legit. Makanan khas dari Bengkulu yang satu ini mungkin agak terdengar asing karena terbuat dari sayuran. Dan biasanya makanan ini terbuat dari buah. Manisan ini juga disebut dengan kurma Bengkulu karena mempunyai cita rasa, bentuk, serta tekstur yang mirip dengan kurma. Manisan ini terbuat dari terong muda yang dicampur dengan gula pasir serta kapur sirih. Nah, proses pembuatan manisan ini terbilang cukup lama karena melalui proses penjemuran antara 3-5 hari. Untuk mempersingkat waktu pengeringan, bisa juga menggunakan oven. Untuk memperoleh tekstur yang kenyal, terong harus direndam dengan air kapur sirih. Apakah teman-teman penasaran untuk mencoba membuatnya? Kalau aku sendiri sih, dibanding harus membuatnya, pengen banget nyobain langsung manisan terong dari Bengkulu. So, kayaknya itu deh 5 makanan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia Nusantara tercinta. So, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, menambah wawasan dan cakrawala kita semua untuk Indonesia tercinta. So, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya dan Ramani. Don't forget to subscribe, like, and share. Dadah!